ini video yang terakhir pada minggu ini. Apa yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran e-bisnis pada minggu ketiga. Yang pertama, saya mengetahui apa itu bisnis online, yaitu alam jaringan atau disingkat dengan daring, ialah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar. Nah, dalam sebuah sistem yang terkait pada aktivitas tertentu, sebuah elemen dari sistem tersebut dikatakan online jika elemen tersebut dalam keadaan beroperasional. Sebagai contoh, sebuah instansi pembangkit listrik dikatakan online jika ia dapat menyediakan listrik pada jaringan. Selanjutnya ada e-business. Electronic business atau e-business dapat diterjemahkan atau diartikan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, e-business tidak hanya menyangkut e-dagang atau perdagangan elektronik atau e-commerce. Dalam hal ini, e-dagang lebih merupakan subbagian dari e-business, sementara e-business meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk dalam penggunaan internet atau e-pemasaran. Nah, tadi saya sebutkan e-commerce. Nah, di sini e-commerce itu ialah kegiatan jual beli. E-commerce dalam arti luas itu bukan hanya sekedar jual beli dengan internet, tapi mencangkup segala pertukaran informasi bisnis secara elektronik antara organisasi dengan stakeholder eksternalnya, dan mencangkup kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudah jual beli, misal pemasaran, order taking, pengiriman, pelayanan pelanggan, pembelian bahan baku, dan lain-lain. Nah, jadi e-bisnis ini lebih luas cakupannya daripada e-commerce. Nah, lanjut, ada nilai dari e-bisnis. Nilai atau keuntungan yang ditawarkan oleh e-bisnis ini ada yang pertama, aspek efisiensi atau biaya. Yang kedua, ada aspek efektivitas atau operasi. Yang tiga, ada aspek jangkauan atau wilayah. Yang keempat, ada aspek struktur atau industri. Yang kelima, ada aspek peluang pasar. Selanjutnya, ada nilai efisiensi dari bisnis itu sendiri atau manfaat paling cepat yang didapatkan diperoleh perusahaan yang terjun ke dunia e-bisnis adalah perbaikan tingkat efisiensi. Selanjutnya ada nilai jangkauan dari e-bisnis itu sendiri, yaitu teknologi elektronik telah memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan. Dengan menghubungkan diri ke internet, berarti perusahaan secara tidak langsung telah menghubungkan dirinya dengan ratusan juta calon pelanggan yang tersebar di berbagai belahan bumi. Selanjutnya ada nilai struktur dari e-bisnis itu. Berbagai produk ataupun jasa baru tercipta akibat berkonvergensinya berbagai sektor industri yang selama ini secara struktur telah terlihat berdiri sendiri. Yang selanjutnya ada nilai peluang dari e-bisnis, yaitu peluang terbuka lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru akibat selalunya ditemukannya teknologi baru dari masa ke masa. Manfaat dari e-bisnis itu sendiri, yang pertama bagi perusahaan atau pebisnis perorangan, yang pertama memperpendek jarak, yang kedua perluasan pasar, yang ketiga perluasan jaringan mitra kerja, yang keempat biaya terkendali, yang kelima efisiensi, yang kelima cash flow terjamin, yang ketujuh manfaat lainnya. Selanjutnya manfaat bagi konsumen, yang pertama efektif, yang kedua biaya terkendali, yang ketiga aman secara fisik, yang keempat harga murah, yang kelima fleksibel. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.